Salah satu hal yang menurut gue cukup berat untuk anak-anak muda sekarang adalah ngelihat kesuksesan orang-orang yang sama umurnya dengan mereka dalam hal materi ataupun achievement. Lu tau gak berapa banyak orang sukses yang umurnya di bawah 27 tahun? Atau mungkin di bawah 25 atau bahkan di bawah sebelum 20 tahun gitu. Dan ini kan hal yang terus lu lihat di medsos, di internet, atau jadi tontonan juga. Ini bisa disengaja ataupun nggak disengaja. Dan menurut gue ini menjadi beban sih buat anak-anak di umur yang sama. Salah satu tantangan untuk generasi ini adalah patokan suksesnya itu gila-gila sih. Anggaplah lu nggak usah ngelihat ke luar negeri gitu ya. Lu lihat aja kayak ke teman-teman lu atau ke orang-orang sekitar lu. Gitu ya. Ada yang udah mulai kerja di perusahaan yang oke, mulai bangun brand, punya usaha yang mulai berjalan gitu. Dan ketika lu ngebandingin ke atau ngelihat ke dalam diri lu sendiri gitu, lu akan ngerasa gagal karena perbandingannya itu loh yang bikin lu depres atau down gitu. Banyak orang yang depres dibilang caper gitu, gimana. Lu bisa bayangin ya kalau orang yang beneran depres gitu dan dikira dia bohongan gitu atau lebay atau dicap atau bahkan dijudge kalau dia cupu. Kan banyak ya yang bilang ah gitu aja cupu, si ini lebih parah gitu. Padahal bisa aja emang dia lagi melewati masa-masa sulitnya gitu. Lu tau gak kayak saking beratnya lu nggak bisa ngomong gitu. Lu pernah sih kayak gitu yang apa yang kata-katanya tuh nyangkut di tenggorokan gitu. Karena menurut gue kebanyakan orang pengen didengar sih. Hmm, mungkin bisa dibayangin gitu berapa banyak nyawa atau hal yang bisa diselamatkan hanya dengan mendengar gitu tanpa ngehakimin, tanpa ngejudge. Karena banyak orang yang terlalu cepat buat ngejudge, belum nikah, dicap begini gitu atau dibanding-bandingin juga bahkan sama orang tuanya. Si anak ini udah nikah atau udah punya anak, ini udah itu, begini gitu. Dan yang perlu diingat kan tiap apa ya, tiap jalan yang works buat lu atau buat orang lain belum tentu works buat orang satunya lagi gitu. Anggaplah berapa banyak buku motivasi atau self help book yang menurut gue kebanyakan ya bukan semua isinya sama. Buku yang kebanyakan mungkin bukan semua ya. Isinya kurang lebih hampir mirip lah gitu kayak living your full potential dan bla 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 gitu. Telling what you want to hear gitu. Kan karena kebanyakan dijual harapan kan ya. Dan unik ya, nggak tahu kenapa kesuksesan itu lu perhatiin deh sering banget dikaitin dengan yang namanya materi. Tolak ukurnya tuh kayak uang. Coba anggap orang sukses mana yang ada di pikiran lu saat ini yang dari sisi kekayaan materinya itu kecil gitu. Mungkin ada beberapa tapi kan jarang gitu ya. Uang tuh jadi kayak apa ya, semacam tolak ukur yang paling umum lah. Ada yang bilang keberhasilan itu ketika lu bisa ngasilin dari hobi lu atau ngerjain dari hal yang lu suka. Dan kadang suka banyak mungkin yang ngelupain kalau untuk sampai ke tahap itu kan
semua butuh proses ya. Sedangkan zaman sekarang tuh orang pengennya instan gitu. Bayangin aja lu bisa pesan TV pas lagi duduk di WC gitu. Kan kurang instan apalagi. Dan terutama mungkin generasi yang sekarang kali ya, yang udah sangat bergantung dengan internet. By the way, gagal itu juga pengalaman loh. Menurut iya, emang pengalaman sih. Siapa tahu kedepannya lu mau gagal lagi gitu kan, lu jadi tahu jalannya, caranya biar gagal. Thanos juga pernah gagal, itu actually bad example sih. Terus ada juga Colonel Sanders. Dia kan baru berhasilnya di akhir-akhir ya. Si ini KFC menjadi lapar. Yang menurut gue paling penting sih adalah kemampuan untuk mentoleransi kesalahan sih. Karena menurut gue tiap manusia cepat atau lambat akan melakukan kesalahan gitu. It's inevitable. Dan nggak apa-apa juga sih. Yang penting kan lu belajar ya dari kesalahan lu. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini yang jalan dan ini yang enggak. Gue pernah dibilangin kalau lu nggak perlu salah dulu, lu bisa ngeliat dari kesalahan orang lain gitu baru diambil. Cuma kayak kalau kalau gue secara pribadi sih, menurut gue lu bakal lebih kena, lu bakal lebih inget ketika lu ngelakuin kesalahan itu lu sendiri dibandingin lu contohin orang lain. Dan waktu juga jadi salah satu hal yang menurut gue cukup cukup ngebantu sih. Kan sering tuh nanti lu juga ngerti gitu, nanti udah gede lu ngerti atau hal yang kayak gitu ya, terutama pas kita masih kecil pasti sering sering dengar kayak gitu. Dan menurut gue itu iya, makin gede lu bakal makin ngerti dan makin bijak juga sih harusnya, karena udah menurut gue ngalamin banyak hal sih. So iya, jadi waktu dan pengalaman kesalahan itu salah satu hal yang akan jadi apa ya, jadi pelajaran sih buat tiap orang. So nikmatin aja prosesnya. It's gonna be tough gitu, it's gonna be very very hard buat semuanya gitu, karena nggak ada yang gampang di sini sih. Kelihatannya aja gampang, kelihatannya aja ini, tapi begitu lu ngalamin itu berat sih. Pasti lu bakal banyak saat yang lu pengen nyerah, lu pengen ini gitu, dan nggak banyak juga yang nyerah. One day at a time sih, itu paling paling menurut gue paling sesuai. Gue lagi nginget-nginget salah satu quotes dari serial TV BoJack Horseman, tapi gue lupa lagi. Intinya berat gitu, tapi lu bisa ngelakuin selama lu jalanin. Oh ini, ada orang yang nanya, is it gonna get any easier ke depannya? Gue lupa jawabannya, pokoknya kayaknya enggak sih. Cuma lu harus ngelakuin pelan-pelan, hari demi hari. And ya, yeah, semoga ini helpful. Kayak off topic sih dari ini judulnya. So nikmatin aja prosesnya. Bakal susah iya. Akan membaik atau enggak? Enggak, gue rasa enggak. Kayak kemarin gue pernah antigen. Pertama kalinya gue antigen.
Gue paling benci dengan alat-alat invasif. Kalau invasif ya yang buat badan, karena gue pernah dioperasi, gue sering waktu itu sempet dipasang kateter juga dan dicabut tuh pas lagi keadaan sadar. Itu rasanya nggak nyaman banget. Tadi sampai mana ya, kayaknya antigen untuk pertama kalinya, dan gue tanya ini sakit nggak sih, tim medisnya bilang iya. Thank you sih buat honesty-nya. Ya tetap jujur juga, sebisa mungkin sih ngelakuin apa yang lu suka dan menghasilkan. Idealnya sih gitu ya. Cuma kenyataannya kan nggak gampang kayak gitu. So, it's me Patrick signing off. Bye.